kita melalui media. Rahimakumullah. Semoga selalu mendapat rahmat dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah semata atas segala kebaikan yang telah kita dapatkan, kita rasakan, kita jumpai. Dan hadirnya kita di majelis ini juga nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita semuanya. Karena di antara salah satu dan sekian banyak manfaat hadirnya kita di majelis taklim, pengajian, atau apapun namanya, forum yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaatnya adalah untuk tajdidul iman, memperbarui iman, merefresh iman. Diingatkan dalam majelis ayat-ayat yang mungkin mengandung ancaman, ayat-ayat yang mengandung Ustadz, saya kok kalau hadir majelis taklim nggak ada rasa itu di hati saya. Antum evaluasi, koreksi hati antum. Kalau ada yang merasakan seperti itu, jangan salahkan pengajiannya. Tapi koreksilah diri antum. Mungkin terlalu banyak dosa yang telah menutupi hati, sehingga tidak merasakan lezatnya mendengarkan ayat-ayat dan hadis tersebut. Ya. Ini diantara manfaat majelis taklim, ikhwan. Memperbarui iman. Kalau bukan Allah Jalla wa'ala memberi taufik kita untuk bisa mendapat nikmat ini, maka niscaya kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Ya, terlalu banyak ya, alasan yang terlalu mudah bagi Allah membuat kita untuk bisa nggak hadir di majelis ini. Ya tidak? Ya, terlalu banyak. Bisa saja Allah menentukan ada di sana alasan sehingga kita tidak bisa menggerakkan kaki kita di sini. Seperti saudara-saudara kita di luar sana. Bahkan mungkin tidak ada alasan mereka sebenarnya untuk tidak hadir. Tapi mereka nggak hadir. Allah tidak menginginkan kebaikan. Maka perbanyaklah rasa syukur kepada Allah. Salawat serta salam. Mari kita awali pertemuan kita untuk memperbanyak memanjatkannya bagi tauladan kita. Nabiul Ummah, Nabiul Rahmah yang dinanti-nantikan syafaat beliau dengan izin Allah pada hari kiamat. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Salah satu kitab yang membahas tentang hak Rabbul Izzah. Hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat ini banyak manusia lebih memperhatikan hak sesama. Bahkan ada hak asasi manusia untuk memperhatikan hak manusia. Ada lembaganya. Tapi hak Allah, adakah lembaga yang membela hak Allah? Enggak ada. Ya. Padahal tidak ada gunanya hak-hak dipenuhi dari sekian banyak manusia, mau apapun dia, siapapun dan setinggi apapun jabatannya, kalau hak Allah tidak dipenuhi, gak ada gunanya. Hak Allah lah yang paling pertama kali untuk dipenuhi. Ini yang kita bahas dari kitab ini, kitab At-Tauhid, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mulakhas. Dan pada malam hari ini kita masuk bab baru. Dan bab yang akan kita bahas pada malam hari ini sebenarnya penguat dari bab sebelumnya tentang bersumpah ya, haruslah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan adalah pembahasan ya, untuk menunjukkan sejauh apa pengaguan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana yang telah saya singgung di pertemuan sebelumnya, konsekuensi tauhid. Keharusan kalau kita ingin bertauhid kepada Allah. Jangan hanya mengaku bertauhid. Sebagian kita bangga dengan tauhid. Bahkan pondok pesantrennya disebut dengan Darut Tauhid. Masya Allah bagus. Tapi jangan hanya label.
Jangan hanya label. Tauhid itu menuntut konsekuensi, mengharuskan ada bukti. Dan paling nyatanya adalah mengharuskan kita untuk mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya secara lahir dan batin. Lahir dan batin. Ya, bukan hanya dalam lahir, ya, perkara yang bersifat lahiriah, tapi batin. Dan itu yang lebih penting sebenarnya. Hati. Sejauh mana pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hati. Ya. Ini terkait dengan pembahasan, ya, yang diangkat oleh penulis tentang sumpah. Karena di situ ada pengagungan kepada sesuatu, tapi dia sifatnya secara batin. Dengan sumpah-sumpah itu. Makanya ada istilah para ulama dengan asyirk as-sirri. Syirkus sirri namanya. Perbuatan syirik tersembunyi. Ini pengkategorian tersendiri sebenarnya. Ya. Sebagian ulama membagi jenis syirik itu ada syirik zahir, ada syirik sirri. Syirik yang terang-terangan, ada syirik yang tersembunyi. Itu dibagi lagi menjadi dua. Syirik sirri ini bisa ke kabirnya atau akbarnya, bisa ke asgornya. Syirik yang tersembunyi. Menarik apa yang diucapkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dan ini saya singgung di pertemuan sebelumnya. Dan saya minta teman-teman mencermati ucapan ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab I'anah al-Mustafid. Ini adalah kitab syarah untuk kitab tauhid lebih besar lagi dari yang kita bahas. Kitab yang kita bahas Al-Mulakhas ini ringkasannya. Asalnya lebih besar lagi, lebih detail lagi dengan judul I'anatul Mustafid fi syarhi kitab tauhid. Di situ Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Wa amma in halafa billahi kadiban thumma lam yarda bil halifi bighairihi kadiban fahuwa syirkul akbar wa huwa min syirkis sarair." Perhatikan ucapan Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan dan cermati. Kalau kita sekilas lalu mungkin nggak bisa langsung paham. Di pekannya lalu saya singgung ini, tapi kelihatannya teman-teman nggak begitu nyambung, nggak ngeh kayaknya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, kalau ada yang bersumpah dengan nama Allah, ya, walaupun dusta, ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, ucapan Ibnu Mas'ud, masih ingat? Apa katanya? Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, walaupun aku dusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, walaupun jujur, benar. Nah ini satu hal diambil pelajaran oleh Syekh Shalih Fauzan. Seandainya ada nih, bersumpah dengan menyebut nama Allah, dusta dia dengan sumpah itu. Kalau ucapan yang dimasukkan itu lebih baik daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, walaupun jujur. Tapi lam yarda bil halifi bighairihi kadiban. Kalau seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan dusta, dia nggak suka, dia takut, dia nggak mau. Paham nggak? Paham nggak jemaah? Paham nggak nih? Kalau ada seseorang, kata Syekh Shalih Fauzan, bersumpah, dia nggak mau, dia takut, dia nggak ridho. Kalau bersumpah menyebut nama selain nama Allah dalam keadaan dusta, nggak mau dia. Tapi kalau menyebut nama Allah walaupun dusta, lebih baik katanya daripada bersumpah dengan menyebut selain Allah tapi jujur. Tapi ada satu keadaan yang dihukumi oleh Syekh Shalih Fauzan, ini syirik akbar dan syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Ketika ada yang bersumpah tidak mau dia, ketika dia nggak mau nih bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun dusta. Paham nggak? Di mana syiriknya?
Di mana syiriknya? Bahkan syirik akbar kata Syekh Shalih Fauzan. Ini syirik akbar. Kalau ada yang dia nggak mau bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, ya, pada sesuatu yang sifatnya dusta. Padahal dia katakan bersumpah dengan menyebut nama Allah walaupun dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan jujur atau benar. Ini ada keadaan tersendiri. Kalau ada orang yang dia nggak mau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya, dalam keadaan dusta, nggak mau. Saya nggak mau. Ini kata Syekh Shalih Fauzan syirik akbar dan termasuk syirik sarair, sirri. Tahu di mana syiriknya? Tahu nggak Irfan? Ada yang ingin mencoba memberi jawaban? Hah? Paham nggak kasusnya? Ngerti nggak kasusnya? Apa itu? Hah? Gimana? Saya yang malah nggak paham. Saya yang malah nggak paham. Jadi udah saya ringkas saja, Ikhwan. Saya sudah awali di pendahuluan tadi bahwa permasalahan sumpah itu sebenarnya terkait dengan pengagungan dalam hati. Paham di sini? Paham sampai di sini? Ya. Tidaklah ada seseorang yang bersumpah dengan menyebut sesuatu sebagai penekanan untuk sesuatu yang ingin dia sumpahi, melainkan itu menunjukkan dia pengagungan terhadap sesuatu itu. Paham? Paham nggak di sini? Kita ambil contoh nih. Kalau seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sesuatu yang ingin dia sumpahi, itu pasti menunjukkan karena dia mengagungkan Allah dan supaya orang yang mendengarnya juga mengagungkan Allah sehingga takut. Paham? Kalau ada orang yang bersumpah menyebut nama selain Allah, pasti itu menunjukkan dia mengagungkan sesuatu itu. Iya nggak? Nah sekarang orang ini dia nggak mau bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Apakah kuburan kah? Apakah kiai kah? Apakah patung kah? Apakah sesembahannya? Dia nggak mau menyebut nama itu. Kalau bersumpahnya dusta. Berarti apa ini? Saking takutnya. Paham? Paham nggak? Saking takutnya. Paham nggak? Dengan apa? Bukan dengan dustanya. Dengan nama selain nama Allah itu. Ini sebenarnya kejadian di beberapa tempat. Ya di luar negeri. Di Mesir ada, di Yaman ada. Kalau di Mesir itu Al-Badawi. Al-Badawi, kuburan yang diagungkan. Ya. Mereka kalau dalam keadaan susah menyebut Wal-Badawi. Menyebut nama Al-Badawi. Kadang menyebut nama dengan sumpahnya Al-Badawi. Nah mereka nggak mau bersumpah menyebut nama Al-Badawi kalau sumpahnya dusta. Menunjukkan apa ini? Nggak menunjukkan apa ini? Rasa takut yang luar biasa kepada Al-Badawi. Disinilah syiriknya. Paham? Pengagungan yang ada di dalam hati. Tersembunyi. Makanya ini yang saya sebut oleh para ulama dengan istilah syirik asyirkus sir, syirik yang tersembunyi, harus kita periksa hati kita masing-masing. Karena betapa banyak saudara-saudara kita di kaum muslimin di luar sana. Saya katakan kaum muslimin. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua dan mereka. Betapa takutnya itu kalau menyebut nama sesuatu yang sekiranya bisa mengundang murka itu. Ya tidak? Ya tidak? Ada tidak ini? Oh banyak. Hati-hati. Wah, kamu sembarangan. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Ya, kalau di Sumatera itu, saya lupa. Ada itu. Kalau malam-malam, oh jangan sebut itu. Jangan dulu. Ini maksudnya. Paham? Syirik tersembunyi. Taib. Kata beliau. Taib. Iqra. Allah. Abah Bandi. Abah Novel.
لمن لم يقنع بالحلف بالله. Antum sakit? Syafakallah. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم. قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابن ماجه بسند حسن. Baik, jazakallah khairan. Kata penulis rahmatullahi alaih, bab tentang bagi yang tidak merasa cukup, tidak puas dengan sumpah yang menyebut nama Allah. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak, nenek moyang, kakek kalian. Jangan. Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya jujur, benar dengan sumpahnya. Dan barang siapa yang disumpahi dengan sumpah yang menyebut nama Allah, hendaknya ridha dengan sumpah itu. Hendaknya ridha dengan sumpah itu. Antum ikhwan, kalau ada orang yang menuntut antum, minta antum, orang itu menyebut dengan sumpah dengan nama Allah, jangan pernah antum ingkari itu. Jangan pernah antum tolak itu. Ya, karena dia telah menyebut nama Allah. Urusan benar atau tidaknya urusan dia. Kita mengagungkan Allahnya karena dia menuntut haknya dengan mengikut sertakan Allah. Benar atau tidaknya urusan dia. Antum jangan bilang, dusta itu. Enggak, biar. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita memuliakan Allahnya. Makanya Rasulullah mengatakan di sini, siapa yang disumpahi dengannya, hendaknya dia ridha. Dan barang siapa yang tidak ridha, bila disumpahi dengan sumpah yang menyebut nama Allah, falaisa minallah, maka dia akan dapat apa-apa dari Allah Jalla wa'ala. Ini ancaman. Tidak mendapat rahmat Allah, tidak dapat keberkahan dan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Kata penulis, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan kaitan bab ini dengan kitab Tauhid bahwa jika tidak ridho dengan sumpah yang menyebut nama Allah, ini adalah perbuatan yang menggugurkan kesempurnaan tauhid. Lidalalatihi ala qillati ta'zimir rabbi jalla jalaluhu. Karena itu menunjukkan bahwa minimnya pengagungan orang tersebut terhadap Rabb yang maha agung lagi maha mulia. Jadi sekali lagi ikhwan, saya katakan kalau antum disumpahi orang, kamu harus bayar hutangmu sekarang juga demi Allah. Antum harus usahakan semati-mati, sebisa mungkin. Karena dia telah menyebut nama Allah. Ya, setelah antum jelaskan, masih juga dia nuntut. Ya usahakan sudah. Sebisa mungkin usahakan. Jangan tentang, jangan tolak. Karena dia telah mengikut sertakan Allah dengan sumpahnya. Jangan tidak ridho. Antum ini dicandain lagi. Jangan. Allah sumpah. Jangan. Yang bersumpah, ini sudah menyebut nama Allah. Jangan sampai yang bersumpah juga bercanda akhirnya. Guyonan, tidak boleh. Istihza jadinya. Dia telah menyebut nama Allah. Urusan dia benar tidak, bukan kita. Antum nggak usah mikirin itu. Sebab di sini kita dituntut untuk mengagungkan Allah karena dia telah menyebut nama Allah. Itu urusan kita. Paham? Paham tuh? Ma ja'a fi man ila akhirih. Kata Syekh Shalih Fauzan, penulis membawakan sebuah bab. Barang siapa yang ini bab kata beliau hafizahullah tentang ancaman. Al-halaf, bersumpah. Nabi berkata, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian, nenek moyang, dan seterusnya. Ini larangan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak, nenek moyang, dan seterusnya. Sebab huwa al-ma'ruf indahum wala mafhumulah. Dan ini yang memang biasa terjadi di antara mereka, orang Arab terdahulu.
Dan tidak ada pemahaman kebalikan. Artinya kalau begitu selain nama bapak boleh? Enggak. Nabi memang di sini menyebut janganlah bersumpah dengan menyebut bapak-bapak, nama bapak kalian atau nenek moyang kalian. Oh, kalau begitu dipahami selain bapak boleh dong? Enggak. Enggak ada mafhumnya. Ya. Baik, kata beliau hafizallahu taala, ini dilarang litaqaddumin nahyi anil qasam bighairillahi mutlaqa. Karena larangan didahulukan terhadap bersumpah dengan menyebut selain Allah secara mutlak. Sehingga walaupun selain bapak juga nggak boleh. Hatta dengan menyebut Rasulullah pun nggak boleh. Demi Rasul. Nggak boleh. Nah ini ada. Ini ada. Saya sendiri pernah mendengar dan saya ingatkan. Jangan bersumpah menyebut nama Rasulullah. Ini ada di masyarakat kita. Nggak boleh. Jadi mutlak sifatnya. Ya. Bukan hanya kepada bapak, nenek moyang, enggak. Semua selain Allah Subhanahu wa taala enggak boleh disumpah. Enggak boleh jadikan kalimat dalam bersumpah. Kemudian kata beliau, fal yasduqu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya dia benar. Wujuban ta'ziman lil yamin billah. Keharusan ya dalam rangka pengagungan dalam sumpah dengan menyebut nama Allah. Sebab jujur itu sebuah keharusan. Walau lam yahlib billahi fa kaifa idza halafa bi. Ya, jujur itu sebuah keharusan. Dalam sumpah pun sebuah keharusan, apalagi dengan sumpah. Ya tidak? Ya. Ini urusan orang bersumpah. Bagi orang bersumpah kita nasihatkan harus wajib jujur lahir dan batin dengan sumpah. Anda itu sudah bersumpah. Ya, makanya lucu ya ketika ada postingan nih, saya pernah dapatkan. Ada yang mengatakan bahwa negara kita ini luar biasa. Negara yang nggak takut kepada siapa-siapa. Kepada Tuhannya pun nggak takut. Sebab betapa banyak nih katanya ya. Pejabat-pejabat yang bersumpah nih. Ya, dengan nama Tuhannya. Tapi ternyata diingkari. Ya. Yang jelas ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mau pejabat nggak pejabat kita semua kena. Ya, bahwa tidak boleh bersumpah apalagi telah menyebut nama Allah, ya adanya pengingkaran. Ya, harus jujur dan benar. Tidak dengan sumpah pun itu sebuah keharusan apalagi dengan sumpah. Orang berjanji dengan meniatkan adanya pengingkaran dalam janjinya, kata Sufyan ibnu Uyainah, ini termasuk ciri kemunafikan. Dia sembunyikan dalam hatinya ya, pengingkaran terhadap janjinya. Ini ciri kemunafikan. Minan nifaq, kata beliau. Fal yarda, hendaknya dia ridha. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, wajib, harus bagi yang disumpahi mengagungkan dengan sumpah yang menyebut nama Allah. Hada amun, dan ini bersifat umum fi da'awa wa ghairiha. Bersifat umum pada semua perkara, apakah pada perkara yang terkait dengan klaim, tuduhan, apakah pembicaraan, semuanya. Ya. Makanya tadi kita bilang bukan hanya terkait dengan jabatan, enggak, semua hal. Ya. Falaisa minallah. Nah, kalimat terakhir Nabi mengatakan dia tidaklah termasuk dari Allah. Maksudnya apa kata Syekh Shalih Fauzan? Wa'id. Ini adalah kalimat ancaman. Faqad bari Allahu min, yang maknanya adalah Allah akan meninggalkannya, akan berlepas dari dirinya. Artinya, ikhwan, kata para ulama, ya, seingat saya Imam Ibrahim Ibn Adham, rahimahullah ta'ala, kalau ada kalimat seperti ini, dikatakan oleh Nabi, sudah Allah akan tinggalkan dia. Sama seperti hadis, Nabi mengancam bagi orang yang ya, sengaja ya, pakai celana, pakai pakaian bagi laki-laki menutup mata kaki, musbil, ya, dan seterusnya. Ada beberapa hadis yang ancamannya seperti ini. Allah akan tidak memperhatikan dia, Allah akan meninggalkan dia. Kata beliau rahimahullah, kalau dikatakan Allah akan meninggalkan seorang hamba, kalau Allah meninggalkan kita, maka langit mana tempat kita berteduh, bumi mana yang kita berpijak, sementara langit dan bumi ini milik Allah. Betapa mengerikannya itu. Kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan yang diancam oleh Nabi, Allah akan tinggalkan dia. Ya. Fala haula wala quwata illa billah.
Maka kata beliau, makna secara umum hadis ini, Nabi melarang untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak, nenek moyang dan seterusnya. Sebab bersumpah ya, itu menunjukkan pengagungan terhadap yang disumpahi atau kalimat yang digunakan dalam sumpahnya. Sementara pengagungan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi memerintahkan bahwa barang siapa yang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia jujur dengan sumpahnya. Sebab kejujuran adalah sebuah keharusan yang telah Allah perintahkan bagi hamba-hambanya secara mutlak dalam segala hal. Maka apalagi kalau dalam keadaan sumpah yang menyebut nama Allah. Ya. Ini juga ikhwan rahmani wa rahimakumullah, kalau antum ingin melihat indikasi atau indikator sejauh mana sih tauhid seorang hamba terkait dengan sumpahnya. Di pembahasan kemarin saya katakan indikator seorang itu bagus tidak tauhidnya dengan ucapannya. Ya, masih ingat? Ya. Orang itu kalau betul-betul dia mentauhidkan Allah dengan berusaha betul-betul menjaga hak Allah, maka dia pasti menjaga ucapannya, lisannya. Dia nggak akan mungkin sanggup mengucapkan selamat Natal, nggak akan mungkin. Kalau tauhidnya bagus, nggak akan mungkin. Gunung saja, bukit saja Allah sebut di dalam surat Maryam. Mau pecah belah itu. Mendengar ada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Itu gunung. Hanya mendengar saja. Nah, bagaimana kalau mengucapkan? Ya. Ya tidak hanya pejabat, Pak Dudung, kita semua ya. 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 Maka ini diantara indikasi tauhid seseorang. Termasuklah dengan sumpah. Dua hal. Pertama yang diinginkan di sini adalah ketika orang bersumpahnya dengan menyebut nama Allah, dusta. Ya, sengaja dia dengannya. Ada niat untuk mendustai sumpahnya padahal sudah menyebut nama Allah. Ini rusak tauhidnya. Indikasi pertama. Indikasi yang kedua, terlalu sering. Sehingga pada perkara-perkara yang sepele dalam sehari pun yang mestinya nggak perlu sumpah, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah lagi. Ini juga menunjukkan tauhidnya rusak. Ya. Makanya Allah sebut di dalam Al-Quran, wala tuti' aktsara kulla halafin mahin. Jangan kalian ikuti orang yang terlalu banyak sumpahnya. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallahi, wallahi, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Kadang pada perkara yang sepele. Kenapa ini dianggap rusak tauhidnya? Kenapa? Karena jawabannya itu menunjukkan dia meremehkan nama Allah. Hatta pada perkara sepele pun kok perlunya menyebut nama Allah antum ini. Ya. Ada sebagian ikhwan, saya katakan sebagian ikhwan. Sebagian ikhwan. Dan ini pernah saya nasihati dengan tegas. Ya. Lulusan universitas terkenal lagi. Pada pembicaraan kadang hanya obrolan disertai dengan sumpah, wallahi wallahi. Sekarang nggak perlu lah antum bersumpah. Itu perkara sepele lagi. Kita harus mengagungkan nama Allah. Ini yang pertama, yang kedua, kenapa antum harus bersumpah pada perkara seperti itu? Ini indikasi bahwa antum sebenarnya sudah tidak dibenarkan oleh orang lain sehingga antum butuh untuk bersumpah. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk ya, kondisi yang kita dituntut untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada sumpah. Kata beliau, wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, bagi orang yang disumpah dengan sumpah yang menyebut nama Allah, misalnya dalam kondisi berdebat, ya, ribut nih, sengketa nih, atau selainnya, hendaknya dia ridho dengan sumpah. Lihat nih, Nabi mengatakan kalau ada dua orang nih bersengketa, si lawannya sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, sudah ridho aja. Kata Syekh Shalih Fauzan, langsung aja dia ridho. Nggak usah dia memeriksa benar tidaknya, udah ridho aja. Kalahkan egonya kita. Kenapa? Ini dia sudah membawa nama Allah. Ustadz, dia dusta Ustadz. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah ini mengalami ini sendiri. Dan saya tahu yang bersumpah ini nggak benar. Saya penuhi aja. Saya sendiri pernah mengalami. Untuk membuktikan pengagungan kita kepada Allah. Ya, jangan khawatir, Allah tuh nggak tidur. Kalau seandainya ada kedolian pada sumpahnya, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pahami, Hon? Kewajiban kita adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kata beliau, li'anna dzalika min ta'dhimillah, karena ini adalah perbuatan yang menunjukkan dalam rangka memuliakan Allah. Kemudian Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman yang sangat keras ya, bagi orang yang tidak ridho kepada orang yang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sebab orang tersebut telah menunjukkan dirinya ya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan hadis ini dengan pembahasan, kata beliau di sini terdapat ancaman yang sangat keras, syadid. Kalau yang seperti ini bisa kita katakan termasuk dosa besar. Ya. Sebagaimana telah kita jelaskan ya, kaidah menentukan ini dosa kecil atau dosa besar. Kalau dalam ayat atau hadis untuk sebuah perbuatan ada kalimat ancaman untuk perbuatan itu, ini tanda-tanda perbuatan itu termasuk kategori dosa besar. Apalagi ada kalimat tegas, laisa minna, laisa minna. Nah, ini berarti perbuatannya dosa besar. Apa bedanya Ustaz? Dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat dengan taubat nasuha. Harus taubat disampaikan kepada Allah dengan taubat nasuha kalau ingin diampuni oleh Allah. Kalau dosa kecil enggak. Itu bedanya. Kalau dosa kecil dengan amalan soleh terhapus tanpa dia bertaubat pun. Hasanat yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka ini termasuk dosa besar karena ada ancaman yang sangat keras pada orang yang tidak merasa puas, tidak ridho kepada sumpah yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kata beliau hafizahullah, ma yustafad minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis. Yang pertama, al-wa'id syadid fi haqqi man lam yaqna' bil halfi billahi. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak merasa tenang, nggak ridho, nggak suka, nggak cukup terhadap orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada ya kadang ilustrasi ini yang dibuat orang nih, ya. Itu di film anak-anak itu kadang ada itu. Ilustrasinya kalau ada menyebut nama sesuatu, geger gitu. Ada gak itu? Menyebut nama sosok tokoh gitu, geger gitu ya. Ada nggak? Ada? Yang menjawab suka nonton. Itu nama Allah yang berhak begitu. Kalau seandainya boleh diilustrasikan seperti itu, nama Allah yang paling berhak. Paham ya, kawan? Hanya nama Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kata beliau, wujubus sidq fil yamin, dan wajibnya, faedah yang kedua, wajibnya jujur dalam sumpah. Jelas di sini faedah yang diambil. Yang ketiga, tahrimul kadhib fil yamin, haramnya dusta dengan sumpah. Ini jelas, ya, bukan berarti di luar sumpah tidak haram. Ya. Lebih diharamkan lagi di saat bersumpah. Di luar sumpah haram. Sama ya dalam membahas tentang puasa. Tidak boleh ngomong kotor, ngomong jorok, apalagi dusta. Ya, ketika puasa. Disebut ketika puasa. Sekarang di luar puasa boleh nggak? Iya, nggak boleh. Lalu apa maksudnya? Di saat puasa itu nggak boleh? Lebih ditekankan lagi. Ya, barakallahu fiik, Pak Dudung. Penekanan. Yang keempat, husnudzan bil muslim ma lam yatabayyan khilafu. Nah, ini kaidah dalam bermuamalah. Perhatikan nomor 4, ikhwan. Dilingkari, ditandai. Ya. Ini pegang prinsip. Ya. Pegang ini sebagai prinsip. Dalam bermuamalah. Husnudzan bil muslim ma lam yatabayyan khilafuhu. Hendaknya berprasangka baik kepada seorang muslim selama tidak ada qarinah atau petunjuk atau indikasi yang menyelisihi hal tersebut. Yang menunjukkan ya kebaikannya. Selagi tidak ada qarinahnya, prasangka baik sudah pada seorang muslim. Ini prinsip dalam muamalah. Jangan belum apa-apa, nggak benar nih orang. Belum apa-apa juga. Buruk sangka, nggak boleh, haram. Kaidahnya seorang muslim itu pada asalnya husnudzon. Pada asalnya prasangka baik. Kecuali ada indikasi, tanda-tanda. Ya. Dan qarinah itu termasuk ya menjadi pegangan untuk menghukumi seseorang.
Ya, dalam tingkatan awal. Ada tingkatan dalam hukumi. Makanya para ulama itu dengan korina mereka menghukumi. Bisa. Korinahnya ada. Tanda-tandanya atau indikasinya ada. Misal nih, saya kasih contoh sederhana aja. Ada orang maling ayam. Ya, maling ayam nih. Ya. Malingnya ketangkep. Tapi dia nggak bawa ayamnya. Kamu maling ayam? Enggak. Nggak ada ayam. Wah, kamu maling? Enggak. Nggak ada nih, nggak ada ayam. Percaya nggak kita? Hah? Pada awalnya nggak boleh ya. Kecuali apa? Ada bukti. Ada bulu ayam nempel di sini. Ucapannya, enggak, saya nggak maling ayam. Percaya nggak? Nggak boleh kita percaya. Sebab ada apa? Korina. Bulu ayam itu korina. Ya, tanda-tanda. Maka harus ditangkap dulu. Bisa dipahami? Ya, diteliti, ditelaah, analisa, itu sudah bisa menjadikan bahan untuk itu. Makanya para ulama itu mereka bukan suudzon ketika mengatakan dia kadzib, dia kadzab, dia dusta, dia mu'tazili, dia enggak, mereka melihat dengan korina. Mereka melihat dengan korina dan itu boleh. Ya. Kalau memang ada korinanya, bukan dibuat-buat. Ya. Tapi pada asalnya seorang muslim dihukumi dengan prasangka baik. Ya, ini ikhwan, ya catat dengan baik ini. Pada asalnya seorang muslim dihukumi dengan prasangka baik. Siapapun itu, yang sudah ngaji nggak ngaji, kadang ikhwan, ya hanya kepada yang sama-sama majelis taklim. Kalau di luar sana enggak, selalu masang kuda-kuda. Ya. Seakan-akan yang di luar sana sudah enggak selamat semuanya, cuma dia yang selamat. Enggak ada prinsip kayak gitu, ikhwan. Enggak ada jaminan antum mau taklim, mau belajar tauhid, antum mau masuk surga dengannya, enggak ada, bukan jaminan. Enggak ada jaminan, ikhwan. Mau setebal apapun jenggot antum, mau sekhatam-khatam kitab apapun, bukan jaminan untuk masuk surga itu. Apalagi cuma baru ngaji, bahasa Arab aja belum tahu. Menganggap orang di luar sana, sudah, neraka itu, neraka. Enggak. Selagi dia muslim prasangka baik. Perlakukan dia sebagai seorang muslim yang Allah, kata Nabi SAW, telah menganggap jiwa seorang muslim itu lebih mulia bagi Allah daripada dunia dan seisinya. Ya. Maka ini pendidikan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Sangka baik kepada seorang muslim pada asalnya. Kecuali ada qarinah. Ya. Baik. Yang kelima, kata beliau, wujubu tasdiq man halafa billahi idza kana min ahli iman. Wajib membenarkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, apalagi yang bersumpah adalah orang-orang yang beriman. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Wajib dibenarkan. Tadi telah saya ulang-ulangi. Gak usah mikir dia dusta atau enggak. Udah, pokoknya terima aja. Karena dia telah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip, ikhwan. Itu prinsip. Ya, sudah, itu bukan urusan kita. Biar Allah yang ngurusin. Ya. Rugi Ustaz, ya udahlah, Allah yang ganti kok. Ya. Karena rezeki Allah yang menentukan. Ya, itu prinsip, ikhwan. Waduh, tekor ini Ustaz, udahlah, biar aja. Benarin aja, dia telah menyebut nama Allah. Antum muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja intinya. Kalau antum muliakan Allah, maka Allah akan buat orang muliakan antum. Ya. Muliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Tapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, inilah faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari bab ini, karena setelah ini masuk ke bab yang lain, ya. Bab Masya Allah wa syi'ta. Ya, sudah pindah ke bab yang lain. Sebelum saya tutup, ikhwan, ada tambahan sedikit yang ingin saya jelaskan. Ikhwan wal akhwat, al muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di beberapa referensi, khususnya riwayat-riwayat dari hadis-hadis, ya, maka kita akan dapatkan beberapa kalimat yang ada di masa Nabi, terucap di masa beliau oleh sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalimat-kalimat yang secara zahir ini sumpah. Misal, bi abi wa ummi ya Rasulullah.
demi bapakku dan ibuku. Ya tidak? Bi abi wa ummi. Pernah dapat kalimat ini? Ada kan ya? Riwayat-riwayat yang menjelaskan atau yang terdapat padanya kalimat-kalimat seperti ini. Secara zahir saya katakan ini kalimat memang kalimat sumpah. Secara zahir sebab menggunakan bi abi wa ummi. Tapi secara makna ini bukan sumpah. Ini bukan sumpah. Makanya Nabi tidak mengingkari itu. Kalau antum perhatikan hadis-hadis yang datang dalam masalah ini. Itu bukan sumpah tapi maknanya adalah tebusan. Tebusan. Demi bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Gitu. Ini yang terangkan oleh para ulama, oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan seterusnya. Dulu orang-orang Arab, ikhwan, kalau mereka memuliakan sesuatu dengan betul-betul penghormatan, mereka akan sanggup mengorbankan segala sesuatu untuk yang mereka hormati ini. Itu loyalitasnya orang Arab. Orang Arab itu kalau loyalitasnya sudah lahir, wow, mereka sanggup mengorbankan apapun. Nah, ini ucapan ini maksudnya. Ya. Bapak dan ibuku tebusannya untukmu, wahai Rasulullah. Artinya dia sanggup mengorbankan bapak dan ibunya demi kamu, demi engkau, wahai Rasulullah. Jadi bukan sumpah kalimat bi abi wa ummi yang ada di lisannya para sahabat. Paham ya, ikhwan? Ya, tapi tebusan maknanya. Ya, makanya Nabi tidak mengingkari. Dan lahir pembahasan oleh para ulama yang pertama, itu pun khusus bagi Rasulullah. Karena Nabilah yang lebih layak untuk kaum muslimin berkorban karenanya. Paham? Ya. Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik yang muttafaq alaih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ya ilaihi min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian sampai aku yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya, kepada manusia siapapun dia. Hanya sosok Nabi saja yang berhak untuk ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dinasihati para ulama. Semisal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, memang ini terjadi dan diucapkan oleh para sahabat terhadap Rasulullah. Bukan dijadikan sebagai dalil untuk kita orang belakangan. Tidak boleh. Apalagi, ya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, فأنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم. Bahwa di antara yang harus diketahui bahwa di antara hikmah yang diinginkan oleh syariat, seorang muslim itu hendaknya berbicara sesuai dengan kadar akalnya masyarakat yang ada di sekitarnya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari Ali secara marfu, kallimun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal-akal mereka. Artinya apa? Jangan sampai nih, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalimat seperti ini dijadikan dalil oleh orang belakangan, lalu dia ucapkan di hadapan masyarakat awam yang jauh dari ilmu sehingga akan dipahami ini sumpah. Nggak boleh. Ya. Syekh Zaid Al-Madkhali dan selain beliau menasihatkan, nasihat para ulama, lakin laisa lil mutakallim ay yutliqa hadhihi al-ibara amama an-nasi yajhaluna al-maqsud biha wa yasi'una fahmuha. Janganlah bagi seseorang untuk mengitlaqkan, mengucapkan kalimat seperti ini di hadapan manusia yang enggak tahu, jauh dari ilmu. Ya, yang mungkin akan terjadi pemahaman yang buruk. Ya. Jangan. Artinya sudah, nggak usah jadikan dalil. Karena memang tidak ada para ulama belakangan yang mengikuti hal ini. Menyebutkan sumpahnya bi abi wa ummi. Nggak ada. Ini termasuk kekhususan bagi Nabi SAW. Paham nggak ini, kawan? Paham ya? Ada beberapa riwayat yang para sahabat menyebutkan kalimat bi abi wa ummi. Begitu ya. Taib. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini hadisnya ya. Dan hadisnya panjang. Ya, demi bapak dan ibuku
sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah. Ya. Ini kalimatnya. Jangan sampai ada yang berdalil itu kan perbuatan sahabat ya Rasulullah. Kan perbuatan sahabat itu dalil. Boleh dong kalau kita ikuti. Enggak. Ini kekhususan bagi Rasulullah. Sebab para sahabat mengucapkan kalimat ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diikuti oleh para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya, tidak ada. Jadi jangan salah paham kalau antum dapat riwayat yang menyebutkan kalimat itu. Oh, jangan, ini para sahabat bersumpah dengan menyebut bapak-bapak dan ibunya. Enggak, ini bukan sumpah sebenarnya. Walaupun memang kalimatnya kalimat qasam, tapi maknanya bukan sumpah. Apa maknanya tadi? Tebusan. Ya, dan memang layak Rasulullah untuk seperti itu. Ya tidak? Layak memang Rasulullah untuk disikapi seperti itu. Artinya kaum muslimin berkorban. Ya, mengorbankan apa yang ada pada diri mereka. Hatta orang tuanya atau anak-anaknya untuk Rasulullah. Jika memang dituntut akan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini untuk pembahasan kita pada malam hari ini dari bab ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bab yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, dan petunjuk serta istiqomah kepada kita semuanya sampai maut menjemput. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Ada waktu sedikit sebelum azan, ada yang bertanya, saya persilakan. Ya. Apa? Saya sering nonton di acara lapangan atau apa gitu, jadi bertemu sama anak-anak muda yang mungkin dia anak-anak muda misalnya tawuran, bisa ditanya sama polisi, pasti yang pertama kali sepakat adalah demi Allah saya tidak melakukan, demi Allah saya tidak memilih. Sementara dalam hal ini kan sama muslim ya Ustaz bilang tadi bahwa kita husnuzon, tapi kan masalahnya juga mungkin beliau sendiri tidak memegang barang buktinya atau kalau aparat keamanannya yang bersangkutan ya ingin mengaplikasikan tauhidnya, ya terima aja. Apalagi memang nggak ada barang bukti, terima ucapannya. Kalau memang dia ingin mengaplikasikan tauhidnya dengan benar. Tapi kan kalau kita lihat konteks kemasyarakatan atau kenegaraan itu kan nggak berguna. Mau bersumpah dengan nama Allah juga kan tidak ada gunanya. Akan tetaplah hukum dijalankan kan, gitu. Jadi tergantung aparat keamanannya sih. Kalau dia ingin mengerti dengan tauhid, maka tentunya dia akan terima ucapan itu, ya udah, lepaskan aja. Paham nggak? Hah? Apalagi nggak ada korinanya. Ya, begitu. Ya, Assalamualaikum, Masya Allah. Nanya apa? Atau yang pekan lalu ya? Yang pekan lalu nanya kan ya? Masya Allah. Apa? Sumpah ya. Atas apa? Rasulullah. Ya. Ya. Baik. Ya, pertanyaan yang menarik sekali. Saya katakan menarik karena yang pertama saya baru tahu, butuh dilacak ya, dipastikan kembali. Nanti kalau antum bisa bantu, tolong perlihatkan ke saya ucapan Imam Ahmad itu di mana. Saya nggak tahu sampai sekarang ini. Dan ini sebagai bukti keterbatasan kemampuan saya. Saya nggak tahu adanya riwayat yang mengatakan bahwa Imam Ahmad membolehkan bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah. Saya nggak tahu. Wallahu alam. Ya, mohon nanti didatangkan. Saya minta riwayatnya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa sebagaimana telah kita jelaskan, sumpah itu memang yang diinginkan dengan adalah mengagungkan dalam kalimat dengan sumpahnya terhadap yang dia sebut dalam sumpahnya.
Pertanyaannya adalah, bukankah kalau seandainya bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah itu bukti dia mengagungkan Rasulullah? Benar. Tapi masalahnya adalah untuk masalah sumpah Allah telah membatasi. Bahkan Rasulullah sendiri membatasi, hanya hak Allah. Itu masalahnya. Ya, Rasulullah, dan telah berlalu hadisnya dalam riwayat Imam Tirmidzi, bisa dilihat di kitab yang kita bahas ini. Beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, faqad kafara au asyrak." Coba lihat yang punya buku. Ayo silakan periksa hadisnya. Ayo. Biar kita nggak asal ngomong. Ayo, cepat. Ada hadisnya nggak? Samsi dapat? Nah, coba buka di bab sebelumnya. Dapat? Hah? Benar yang saya baca tadi? Hadis Tirmidzi, benar berarti kan? Hadis Tirmidzi. Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah." Man halafa bi ghairillah. Ini adalah kalimat syarat. Kalimat syarat yang menunjukkan penafian. Karena adanya ancaman setelahnya. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah. Artinya apa? Susunan kalimat ini menunjukkan keumuman. Mau nama Rasulullah, mau nama malaikat, mau siapapun. Sebab dia bersifat umum. Man halafa bi ghairillah, kata Nabi. Faqad kafara au asyrak. Maka sungguh dia kufur atau telah berbuat kesyirikan. Ini hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Nabi sendiri yang mengucapkan. Dan ini bersifat umum. Kaidah dalam agama, dalil yang bersifat umum harus kita berlakukan dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkan. Sampai ada takhsis. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya nih ucapan Imam Ahmad itu benar, tapi saya katakan nggak tahu ya. Seandainya ini benar, maka Imam Ahmad telah menyelisih hadis ini. Mau sebesar apapun imam, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka. Mereka adalah ulama yang tetap berpotensi benar dan salah, kan gitu. Ketika jelas-jelas menyelisih dalil, kita nggak boleh mengikutinya. Kata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan para ulama mazhab yang 4 sepakat, kulluna radun wa mardudun alaih illa sahibu hadzal qabr. Semua kita bisa menolak dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menasihati, ambillah oleh kalian dari mana kami mengambil. Jika ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, lempar ucapanku ke dinding. Jadi, seandainya ucapan Imam Ahmad itu benar, seandainya benar, tapi saya katakan saya nggak tahu, wallahu alam. Maka ucapan ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Mana yang kita ambil, hadis atau ucapan ulama? Hadis. Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sifatnya umum, mau nama apapun, sebab dalam hadis ini sifatnya umum, Nabi tidak mengkhususkan. Bisa dipahami? Maka termasuk nama Rasulullah. Kalau disebut dalam sumpah, faqad kafara au asyrak. Maka sungguh dia kufur atau telah berbuat kesyirikan. Sehingga pengagungan kepada Rasulullah tidak dengan sumpah. Mengagungkan Rasulullah itu sebuah keharusan. Kewajiban. Bahkan bukti benar tidaknya iman kita kepada Allah. Dipertaruhkan iman kita dengan sejauh mana mengagungkan kita kepada Rasulullah. Tapi tidak dengan ini. Sebab Nabi sendiri melarang dalam hal ini. Dijadikan sebagai wasilah atau sebagai bukti untuk mengagungkan beliau. Enggak, bukan di sini tempatnya. Di antara kalau ingin kita mengagungkan Rasulullah dengan betul-betul pengagungan adalah hidupkan ajaran beliau. Lakukan perintah beliau, jauhi larangan beliau. Itulah bukti pengagungan kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jawaban saya. Paham? Ya, jadi mohon maaf ya, untuk yang pertama saya nggak tahu. Dan ini sekali lagi karena keterbatasan kemampuan saya, nanti tolong sampaikan aja nanti. Ya, enggak apa-apa. Ya, kalau seandainya nanti ada kesempatan, kasih tahu aja. Ya, nomor 1 saya nggak tahu sumbernya di mana ucapan Imam Ahmad. Ada lagi? Ya. Berarti ajaran kita yang dipelajari sekarang itu adalah memurnikan daripada ilmu-ilmu yang sebenarnya
Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti saya pijit deh, insya Allah. Beliau menyimpulkan kesimpulannya benar. Baik, ada lagi? Ada ya? Sudah tiba waktu azan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.